Ultraman Decker episode 1 akhirnya sudah tayang. Bagaimana menurut kalian episode pertama ini? Sama seperti tahun kemarin, kita ditemenin Ultraman Trigger di hari Sabtu, dan sekarang adalah giliran Ultraman Decker. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita, penjelasan, dan hal menarik yang ada di episode pertama ini. Film dibuka dengan menunjukkan planet Mars yang kini sudah dihuni lebih banyak manusia, namun tiba-tiba terjadi penyerangan oleh banyaknya objek misterius yang akan dikenal sebagai Sophia. Sementara itu di bumi diperkenalkan seorang pria bernama Asumi Kanata yang bekerja di sebuah toko penjual kerupuk beras. Asumi sendiri adalah orang yang ceria dan optimis, tampak dari caranya melayani pelanggan, di mana salah satu ibu-ibu mengatakan bahwa dia akan berangkat ke Mars untuk melihat cucunya yang baru saja lahir. Dan kebetulan juga Asumi akan mengantarkan barang ke pusat pelabuhan antariksa. Di tempat lain, seorang reporter melaporkan tentang perkembangan manusia yang kini sudah mulai membangun koloni di planet Mars, serta ada akademi pelatihan untuk para anggota TPU terbaru, menandakan dimulainya era Neo Frontier. Diperlihatkanlah kepala akademi pelatihan TPU bernama Murahoshi. Ia disapa wanita bernama Kaizaki Sawa yang melakukan riset terhadap kaiju, namun baru-baru ini tidak ada kerjaan karena sudah sejak lama tidak adanya kemunculan kaiju yang terakhir kali terjadi 7 tahun yang lalu. Karena itu manusia sekarang lebih berfokus ke luar angkasa, serta Nurse DC dan Guts Falcon juga diautomasi. Meski begitu, Murahoshi ingin mereka tetap bersiap untuk menghadapi ancaman yang bisa muncul kapan saja. Di luar, Asumi rupanya telah sampai untuk mengantarkan barangnya dan bertemu salah satu anggota TPU yang bernama Ichika Kirino, serta terungkap kalau orang tua Asumi juga ikut ke Mars, namun hanya untuk liburan saja. Asumi kemudian memberikan kerupuknya pada Ichika yang menolak karena sedang bekerja, hingga temannya yang bernama Ryumon datang untuk membawanya pergi. Tiba-tiba muncul pesan yang dikirim dari Mars. Mereka melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh Sophia. Tepat setelah itu, bumi pun mengalami hal yang sama. King Sophia muncul di hadapan mereka, bahkan tak hanya di Jepang, tapi juga di Australia, Amerika, dan negara lainnya. Melihat itu, Murahoshi memerintahkan para anggota TPU untuk mengevakuasi warga dan melawan balik Sophia. Serta Nurse DC dan Guts Falcon juga akhirnya turun menyerang Sophia yang jumlahnya sangat banyak. Asumi yang ikut evakuasi tiba-tiba menemukan seorang wanita yang tertimpa reruntuhan, sehingga ia berusaha untuk menyelamatkannya, disusul Ryumon dan Ichika. Sedangkan Murahoshi yang turun langsung menembak Sophia tidak sengaja menyaksikan keberanian mereka bertiga. Hingga tiba-tiba Sophia memunculkan seekor kaiju bernama Sophiasaurus yang gelombangnya membuat Nurse DC dan Guts Falcon tumbang. Penyerangan Sophia semakin parah karena mereka juga menculik orang-orang, dan beruntungnya Asumi berhasil menyelamatkan Ichika yang hampir saja tertangkap. Murahoshi pun menyuruh mereka untuk mundur, namun Asumi malah nekat mengalihkan perhatian. Akibatnya, ia tertangkap Sophia dan berpindah ke sebuah dimensi. Namun dengan meneriakkan namanya sendiri, tiba-tiba muncul dimensi luar angkasa dan raksasa bernama Decker yang ingin meminjam tubuh Asumi dengan menyuruh Asumi meneriakkan namanya. Decker pun memberikan sebuah alat bernama D-Flasher dan kartu Dimension yang langsung digunakan Asumi dengan mengatakan Kagayake Flash Decker. Ia pun berubah menjadi Ultraman Decker dan membuat Murahoshi terkejut melihat kemunculan Ultraman baru. Meski awalnya kebingungan, Asumi langsung maju melibas semua Sophia di depannya dan meninju Sophiasaurus. Kaiju itu pun menyerang balik dengan kedua tangan besarnya yang berhasil membuat Decker kesulitan. Namun Asumi menyerang balik dan menghancurkan tanduk dari Sophiasaurus, dilanjutkan dengan tembakan Sergeant Kosen yang langsung menghancurkan kaiju tersebut. Mendapat penglihatan King Sophia menutup bumi dengan sebuah energi, Decker segera terbang ke atas menyerang para Sophia yang sangat banyak, dan belum juga mencapai King Sophia, ia terhempas ke bawah, sedangkan bumi akhirnya terkunci sepenuhnya oleh sebuah energi hijau. Asumi yang sadar terkejut dengan D-Flasher yang tiba-tiba menghilang, namun kartu Dimensionnya masih ada. Ia kemudian ditemui Ichika dan Ryumon yang marah karena tindakan gegabah yang dilakukan Asumi. Murahoshi pun melerai mereka dan menyuruh Asumi untuk menghubunginya jika ia memiliki tekad untuk melindungi sesuatu. Karena adanya kubah Sophia, bumi kini tidak bisa berkomunikasi keluar ataupun masuk, hingga Asumi pun memutuskan untuk mengikuti pelatihan khusus para anggota TPU, di mana di sana juga ada Ryumon dan Ichika.
Sekarang ayo kita bahas hal-hal menarik di episode pertama Ultraman Decker ini. Ya, dari fase ceritanya, episode pertama Decker rasanya sedikit lebih baik dari Ultraman Trigger. Yang ini lebih pas dan sudah menggambarkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah tentang manusia yang sekarang sudah mulai menjadikan Mars sebagai planet keduanya. Sebenarnya ini sudah sejak Ultraman Trigger, karena Kengo juga dibesarkan di planet Mars, dan di Decker tampak kalau peradaban manusia di Mars sudah lebih berkembang. Kedua adalah Asumi Kanata yang awalnya dia adalah pekerja biasa dan memutuskan untuk bergabung ke TPU setelah bertekad untuk melindungi orang lain. Selanjutnya adalah Godzilla yang rupanya sudah ditinggalkan karena tidak ada kaiju yang muncul selama 7 tahun hingga akhirnya Sofia menyerang bumi dan jadi alasan kenapa Godzilla harus kembali namun dengan anggota baru. Masih mirip dengan Kengo, Akito, dan Yuna. Di Decker ada Asumi, Ryumon, dan Ichika. Tampak kalau sifat Ryumon sangat bertolak belakang dengan Asumi. Hubungan mereka bertiga akan jadi salah satu fokus di series ini. Sama seperti Kengo dan Akito yang awalnya kurang akur, namun di akhir Akito malah jadi teman terbaiknya. Ryumon sendiri memiliki sifat yang patuh aturan, sedangkan Asumi gegabah, seperti saat ia mengambil senapan untuk menyerang Sofia, padahal dia adalah warga biasa. Namun, sifat ini membuatnya mirip dengan Asuka. Tujuannya bergabung dengan TPU pun adalah untuk melindungi orang lain. Asuka juga begitu. Kimi da Kyo Memoritai. Jadi kalau Kengo ingin membuat semua orang tersenyum, maka Asumi ingin melindungi semua orang. Sepertinya begitu ya. Sangat menarik, kita lihat saja bagaimana pengembangan karakter untuk Asumi Kanata ini. Selanjutnya adalah soal Kuba Sofia. Sesuai rumornya, King Sofia ternyata menyerang bumi dan mengunci planet ini dengan sebuah energi. Akibatnya, akses untuk keluar dan masuk jadi terhenti, bahkan untuk komunikasi sekalipun. Dan ternyata, Mars juga diserang ya. Jadi kalau bumi dilindungi Decker, kemungkinan Trigger juga muncul setelah penyerangan Sofia di Mars. Walaupun belum pasti juga, karena gak ditunjukin ya. Tapi kalau emang Kengo ada di Mars, harusnya dia akan berubah jadi Ultraman Trigger. Karena bahaya juga kalau gak ada yang melindungi Mars dari serangan Sofia. Di sana ada orang tua Asumi dan cucu dari pelanggan sebelumnya yang baru saja lahir. Hingga akhirnya Trigger akan mendapatkan pedang bernama Ultra Dual Sword yang nantinya akan diberikan ke Decker. Rumornya sih Ultraman Trigger bakalan muncul di episode ke-6. Asumi bertemu pertama kali dengan Ultraman Decker setelah ditangkap Sofia. Adegannya ini mirip dengan pertemuan Gamu dengan Ultraman Gaia dan latar tempatnya juga di dimensi lain. Decker ada di luar angkasa sedangkan Gaia di dalam bumi. Cara mereka komunikasi dengan human hostnya pun lewat telepati. Setelah Asumi berubah menjadi Decker, tampak dia kebingungan sama seperti Gamu saat pertama kali berubah. Artinya, tubuh Decker sepenuhnya dikendalikan oleh Asumi. Sesuai rumor, kalau Asumi terluka, maka saat berubah pun ia dalam kondisi terluka. Hampir sama kayak dynamisnya Ultraman Noah. Selanjutnya, dari segi visual efek dan CGI-nya, episode pertama ini lumayan bagus ya. Terutama momen pertarungan di luar angkasa. Di situ, bumi udah diselimuti Kuba Sofia dan Decker harus ngelawan banyaknya Sofia kecil. Diikuti dengan pergerakan kameranya yang bikin fight scene ini lumayan satisfying ya. Bahkan Asumi langsung ngincar King Sofia yang sayangnya gagal. Dan harusnya dia akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Karena misterinya emang ada pada King Sofia itu ya. Apa alasan dan tujuannya menyerang bumi masih belum diketahui. Sebelumnya ada rumor menarik juga di mana Decker sebenarnya adalah Sofia yang berkhianat dan meniru wujud Ultraman Dyna. Itu masih rumor ya. Untuk sekarang asal-usul Ultraman Decker ini belum dijelaskan. Setelah Asumi kembali ke wujud manusianya, Ultra Deflacer menghilang. Ini sesuai sinopsisnya karena akan ada time skip setelah Asumi sudah menjadi anggota Godzilla dan saat itulah Deflacer akan kembali di mana Ultraman Decker akan melawan Death Drago. Kita nantikan saja episode keduanya Sabtu depan. Gimana pendapat kalian soal episode pertama ini? Tuliskan aja di bawah, subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.